Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini aku mau ajak kalian ngebahas sejarah kelam yang terlupakan, Geger Pecinan Angke 1740. Geger Pecinan Angke 1740 atau tragedi Angke adalah salah satu tragedi kemanusiaan paling berdarah yang pernah terjadi di Batavia pada abad ke-18. Pada kasus ini, ribuan warga Tionghoa dibantai secara massal oleh VOC dan sekutunya, yang secara ironi juga berasal dari kalangan masyarakat Indonesia. Kepala mereka diburu, bahkan jasad-jasad mereka dibuang begitu aja ke sungai. Namun sayangnya, mungkin kisah semerian ini akan sulit kalian temukan di buku-buku pelajaran umum sejarah Indonesia. Sebuah kota di tepi Laut Jawa awal abad ke-18. Sebuah kota yang menjadi jantung kekuasaan Belanda di Asia, kota yang mereka sebut dengan bangga Batavia. Dari kejauhan, benteng tinggi dan kanal-kanal besar menyambut para pedagang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kapal-kapal berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa, membawa rempah, kain, dan logam. Namun di balik megahnya benteng dan ramainya pasar, Batavia menyimpan retakan yang perlahan membesar, retakan yang kelak akan mengubah kota itu menjadi lautan darah. VOC memegang kendali penuh atas Batavia. Perusahaan dagang ini bukan hanya mesin ekonomi, melainkan juga pemerintah yang menentukan hidup dan mati masyarakat kota. Orang-orang Eropa tinggal di rumah-rumah besar dengan jendela lebar menghadap kanal. Sementara pribumi dan imigran Tionghoa mengisi jalan-jalan sempit, gang-gang padat, dan kampung-kampung berdebu. Ketimpangan ini bukan rahasia, semua orang melihatnya, semua orang merasakannya, tapi hanya sedikit yang berani bersuara. Pada awal 1700-an, Batavia berkembang karena satu komoditas utama, gula. Ladang-ladang tebu membentang di pinggiran kota dan pabrik-pabrik penggilingan berderet di tepi kanal. Dari sinilah ribuan buruh, sebagian besar orang Tionghoa, menggantungkan hidupnya. Mereka bekerja siang malam, memotong, menggiling, dan merebus tebu hingga cairan manis itu siap dikirim ke pasar mancanegara. Tapi tahun 1730-an menjadi sebuah titik balik. Harga gula di Eropa jatuh bebas akibat kelebihan produksi. Pasar yang dulunya rakus membeli kini mulai menolak. Gudang-gudang di Batavia menumpuk penuh dengan karung gula yang tidak laku. Pabrik-pabrik perlahan berhenti beroperasi dan ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Bagi orang Eropa, itu hanya masalah dagang, sekedar angka di buku keuangan. Tapi bagi ribuan keluarga Tionghoa yang hidupnya hanya bergantung pada industri itu, krisis gula berarti kemiskinan yang tidak terelakkan. Sejak awal abad ke-17, VOC mendatangkan banyak orang Tionghoa ke Batavia. Mereka dianggap pekerja keras, tekun, dan bisa diandalkan untuk mengisi berbagai sektor, dari buruh perkebunan, pedagang, hingga tukang kayu. Komunitas mereka berkembang pesat hingga akhirnya membentuk kantong-kantong permukiman sendiri yang disebut pecinan. Di pecinan, kehidupan berdenyut dengan cara khas. Pasar ramai, kedai-kedai teh buka hingga larut malam, dan rumah-rumah berdempetan satu sama lainnya. Namun di balik keceriaan itu, bayang-bayang diskriminasi selalu hadir. Orang Tionghoa dipandang berbeda, dianggap pendatang meski banyak dari mereka lahir di tanah Jawa. Mereka bisa bekerja keras tapi jarang diberikan kesempatan untuk naik ke kelas sosial. Krisis gula memperparah keadaan. Para buruh Tionghoa yang kehilangan pekerjaan mulai berkeliaran di jalan-jalan mencari nafkah seadanya. Sebagian beralih menjadi pedagang kecil, sebagian lain tidak punya pilihan selain menjadi gelandangan. Di mata VOC, orang-orang ini bukan lagi aset melainkan beban.
Di tengah krisis itu muncul sebuah desas-desus yang perlahan berubah menjadi ketakutan kolektif. Orang-orang Tionghoa akan diasingkan secara massal keluar Jawa. Awalnya hanya bisikan samar di pasar. Seorang pedagang berbisik pada kawannya, seorang buruh menyampaikan kekhawatirannya pada keluarga, "Mereka akan mengirim kita ke Ceylon," kata yang lain, "atau ke Tanjung Harapan di Afrika." Tidak ada yang tahu dari mana kabar itu berasal, tapi semua orang membicarakannya. Isu itu menyebar seperti penyakit menular setiap percakapan di pecinan. Di malam hari ketika lampu minyak padam, banyak keluarga berdoa agar kabar itu tidak benar. Tapi semakin hari tanda-tanda nyata itu mulai terlihat. VOC memperketat aturan, patroli militer lebih sering lewat, dan izin-izin datang untuk orang Tionghoa mulai dibatasi. Ketidakpastian itu jauh lebih menakutkan daripada kepastian buruk. VOC bukan hanya perusahaan dagang, tapi juga pemerintah yang memegang kuasa militer dan hukum. Mereka menjalankan Batavia dengan aturan keras, seolah kota ini hanyalah mesin untuk pencetak uang. Bagi mereka, orang Tionghoa hanyalah pion dalam papan catur besar perdagangan internasional. Saat berguna, mereka akan dipelihara. Saat tidak lagi menguntungkan, mereka bisa dibuang. VOC tidak peduli apakah itu berarti mengusir ribuan orang dari tanah yang sudah mereka tinggalin bertahun-tahun. Para pejabat Belanda duduk di meja kayu besar di balai kota, membicarakan angka-angka ekspor, sementara di luar gedung, rakyat meringkuk kelaparan. Kontras itu bagaikan api yang menunggu bahan bakarnya. Hari-hari di Batavia menjelang Oktober tahun 1740 terasa ganjil. Jalan-jalan ramai tapi penuh dengan bisik-bisik. Pasar tetap buka tapi suasananya tegang. Orang-orang Tionghoa berjalan dengan tatapan waspada, seolah sadar ada sesuatu yang sedang mengintai. Sementara orang Eropa memandang mereka dengan curiga. Satu percikan sudah cukup untuk menyalakan api besar, dan percikan itu datang tepatnya pada tanggal 7 Oktober tahun 1740. Di Gandaria, sekelompok buruh Tionghoa yang putus asa akhirnya bentrok dengan pasukan VOC. Pertempuran itu singkat, brutal, dan berakhir dengan kematian puluhan serdadu Belanda. Bagi orang Tionghoa itu adalah bentuk perlawanan terakhir. Bagi VOC itu adalah alasan yang mereka butuhkan untuk mengubah ketegangan menjadi pembantaian. Batavia, awal Oktober 1740. Langit mendung menggantung di atas kota, seakan menyimpan firasat buruk. Angin laut yang biasanya membawa aroma asin kali ini justru terasa berat, seperti menekan dada setiap orang yang bernafas di dalamnya. Di jalan pecinan, raut wajah tegang menjadi pemandangan sehari-hari. Orang-orang berjalan dengan langkah cepat, menunduk kepala seakan berharap bisa bersembunyi dari sesuatu yang tidak kasat mata. Sejak krisis gula, kehidupan di pecinan berubah dengan drastis. Toko-toko yang dulunya ramai sekarang mulai sepi. Buru-buru penggilingan yang kehilangan pekerjaan berkeliaran tanpa arah. Sebagian berkelompok di pinggir jalan, sebagian lain duduk di kedai arak murah, mencoba melupakan perut lapar dengan cairan pahit. Namun di balik itu semua ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kelaparan. Isu pengasingan massal. Rumor itu tidak pernah jelas, tapi semakin hari semakin diyakini. Orang-orang berbisik bahwa VOC akan mengirimkan ribuan orang Tionghoa dengan kapal, entah ke Ceylon, entah ke Tanjung Harapan. Tidak ada kepastian, hanya ketakutan yang membesar. Di antara orang Tionghoa yang kehilangan pekerjaan, muncul rasa frustasi yang mengendap menjadi amarah. "Kita diperlakukan seperti binatang," kata seorang buruh pada kawannya. "Dipakai saat mereka butuh lalu dibuang ketika kita udah gak guna lagi."
Amarah itu bukan lagi bisikan, ia berubah menjadi bara, menunggu tiupan kecil untuk menyala. Gandaria, sebuah kawasan di pinggiran Batavia, menjadi tempat berkumpulnya ratusan buruh Tionghoa yang terbuang. Di sana, rumah-rumah reot berdiri berdempetan. Jalan-jalan becek dipenuhi lumpur dan aroma anyir dari kali yang mengalir menambah muram suasana. Disinilah ketegangan memuncak. Pasukan VOC memperketat patroli. Setiap malam serdadu bersenjata lengkap melintas, menatap tajam ke arah kerumunan buruh yang tidak punya rumah. Mereka dianggap ancaman, seakan setiap orang Tionghoa adalah pemberontak. Ketegangan antara patroli VOC dengan warga Gandaria menjadi semakin sering. Insiden kecil meletus, teriakan hinaan saling dorong. Tidak ada yang besar tapi cukup untuk menambah bahan bakar di tumpuk bara. Hari itu udara Batavia terasa pengap. Matahari bersinar terik tapi langit tampak kusam, seolah ada lapisan debu yang menutupinya. Di Gandaria ratusan buruh berkumpul. Sebagian membawa tongkat, sebagian lagi hanya bermodalkan parang atau pisau dapur. Wajah-wajah mereka penuh keringat tapi juga penuh tekad. Siang itu sebuah patroli VOC melintas, terdiri dari puluhan serdadu dengan senapan bahu dan pedang terhunus. Mereka berjalan dengan langkah teratur. Sorot mata mereka dingin, wajah kaku tanpa ekspresi. Mereka sudah mendengar desas-desus bahwa Gandaria bergejolak. Ketika dua kelompok ini berpapasan, udara seakan membeku. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh kebencian. Lalu sebuah batu dilempar. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya. Tapi begitu batu itu menghantam helm salah satu serdadu, suasana langsung pecah. Serdadu VOC mengangkat senapannya. Dentuman keras memecah udara. Seorang buruh roboh dengan darah muncrat dari dadanya. Jeritan panik bergema, tapi justru memicu amarah yang lebih besar. Buruh-buruh menyerbu dengan parang, bambu, dan batu. Benturan logam dan teriakan memenuhi udara Gandaria. Buruh yang tidak terlatih melawan dengan putus asa, tapi jumlah mereka besar. Mereka berani mendekat, menebas, menusuk, bahkan dengan tangan kosong. Dalam kekacauan itu, puluhan serdadu VOC terjebak. Senapan mereka hanya bisa ditembakkan sekali sebelum harus diisi ulang. Sementara gelombang manusia menyerbu tanpa hentinya. Tubuh-tubuh bertumbangan di lumpur Gandaria. Darah bercampur dengan tanah basah membentuk genangan merah. Pertempuran hanya berlangsung selama beberapa jam, tapi cukup untuk meninggalkan jejak yang sangat mengerikan. Sekitar 50 serdadu VOC tewas. Bagi buruh-buruh Tionghoa itu adalah kemenangan kecil, tanda bahwa mereka bisa melawan. Tapi mereka tuh nggak tahu, kemenangan singkat itu justru menjadi alasan bagi VOC untuk membuka neraka. Berita tentang bentrokan Gandaria menyebar cepat ke pusat kota. Di balai kota Batavia, pejabat-pejabat VOC berkumpul dengan wajah tegang. Para serdadu yang selamat membawa kabar. Puluhan rekan mereka dibantai oleh orang-orang Tionghoa. Bagi para petinggi VOC, ini bukan sekedar bentrokan. Ini adalah pemberontakan. Dan pemberontakan harus dibalas dengan kekerasan yang lebih besar. Jika kita biarkan ini, Batavia akan jatuh ke tangan para pemberontak, kata salah satu pejabat dengan nada yang penuh kebencian. Tidak ada pilihan selain menghukum mereka dengan keras. Hancurkan Gandaria, hancurkan pecinan. Keputusan itu cepat dan dingin. VOC akan melakukan operasi militer besar-besaran. Senjata disiapkan, meriam diposisikan, dan serdadu dipanggil dari pos-pos luar kota. Mereka tidak hanya ingin meredam pemberontakan, mereka ingin menghapus seluruh komunitas yang dianggap berbahaya. Malam itu Batavia diliputi ketakutan.
Warga Tionghoa bersembunyi di rumah-rumah mereka, berbisik tentang apa yang akan terjadi. Beberapa mencoba kabur keluar kota, menyusuri hutan dan ladang, tapi banyak yang memilih bertahan, berharap badai akan segera berlalu. Mereka tidak tahu badai itu bukan sekedar hujan deras, yang akan datang adalah badai darah. VOC sudah bersiap untuk menyalakan api pembantaian dan Gandaria hanyalah permulaan. Tanggal 9 Oktober 1740, Batavia terbangun dalam suasana yang janggal. Langit cerah tapi hawa di udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak wajar menekan kota. Kanal-kanal yang biasanya ramai dengan perahu dagang kini lebih sepi. Di jalan-jalan orang berjalan dengan tatapan curiga. Sebagian menutup rumah mereka dengan lebih cepat dari biasanya. Di pecinan bisik-bisik semakin keras. VOC akan menyerang hari ini. Orang-orang bergegas menyembunyikan barang berharga seadanya. Perempuan dan anak-anak dipindahkan ke sudut rumah. Sementara para lelaki berdiskusi dengan wajah pucat. Mereka tahu kekalahan di Gandaria sudah memberi alasan sempurna bagi VOC untuk menumpahkan amarah. Siang menjelang dan firasat buruk itu menjadi kenyataan. Dari kejauhan terdengar derap langkah serdadu dan dentuman roda meriam yang digeser ke tepi kota. Warga berlarian naik ke atap mencoba melihat ke arah barisan pasukan yang berbaris rapi. Seragam mereka putih keabu-abuan, senapan disandang di bahu, pedang berkilat di pinggang. Lalu dentuman pertama mengoyak langit Batavia. Meriam ditembakkan ke arah perkampungan Tionghoa di sekitar kali besar. Rumah kayu dan bata hancur seketika. Pecahan genting bertebaran di mana-mana. Dinding runtuh menimpa penghuninya. Teriakan pertama terdengar jeritan seorang ibu yang kehilangan anaknya di bawah puing. Dentuman berikutnya menyusul. Api menjilat cepat dari satu rumah ke rumah lain. Asap hitam membumbung menutupi langit siang yang cerah. Suara pecahan kaca, kayu terbakar dan manusia berteriak bercampur menjadi satu orkestra kematian. Serdadu VOC masuk ke ganggang sempit dengan wajah dingin. Senapan mereka ditembakkan ke arah kerumunan tanpa pandang bulu. Seorang lelaki yang mencoba menutup pintu rumahnya roboh dengan darah muncrat dari leher. Anak-anak menjerit, perempuan berlarian tapi tidak ada tempat aman. Rumah-rumah dibakar dengan sengaja. Obor dilemparkan ke dalam jendela, pintu didobrak dan penghuninya dipaksa keluar hanya untuk ditebas pedang. Mereka yang mencoba melawan ditembak di tempat. Mereka yang pasrah tetap dibunuh tanpa belas kasihan. Bagi VOC, ini bukan operasi militer, ini adalah pembersihan. Tapi VOC tidak berhenti hanya dengan senjata. Mereka tahu untuk menghancurkan sebuah komunitas mereka perlu melibatkan massa. Maka terbarlah isu orang-orang Tionghoa berencana membantai pribumi malam ini. Kabar itu menyebar cepat ke kampung-kampung di sekitar Batavia. Orang pribumi yang awalnya takut ikut diseret dalam pusaran kebencian. VOC menambahkan bumbu. 2 dukat bagi setiap kepala Tionghoa yang berhasil dibawa. Dan mendadak kepala manusia berubah menjadi barang dagangan. Di jalanan kelompok pribumi bersenjata golok, bambu dan parang mulai bergabung dengan serdadu VOC. Mereka masuk ke pecinan bukan hanya untuk membunuh tapi juga untuk menjarah. Toko-toko dibongkar, emas dan kain diambil. Lalu pemiliknya dibantai. Tidak butuh waktu lama Batavia menjadi arena perburuan. Api semakin meluas. Angin laut meniup bara ke atap-atap rumah menjalar dengan cepatnya. Malam itu langit Batavia menyala merah seperti kiamat kecil. Asap begitu tebal hingga membuat nafas tercekik. Bau daging terbakar tercampur dengan aroma kayu gosong. Jalan-jalan dipenuhi mayat, beberapa tergeletak begitu aja, sebagian lain dilemparkan ke sungai agar terbawa arus.
Kali yang biasanya keruh berubah menjadi merah pekat. Orang-orang yang bersembunyi di sungai ditembaki dari atas jembatan. Tubuh mereka hanyut dengan mata kosong menatap langit. Di dalam-dalam rumah, keluarga-keluarga berdoa dengan suara bergetar. Mereka menempelkan telinga ke dinding, mendengar suara langkah mendekat, suara tawa kejam, lalu dentuman pintu didobrak. Cerita berikutnya hanyalah tanda bahwa satu keluarga lagi lenyap dari daftar kehidupan. Tidak ada pengecualian, pria, wanita, anak-anak, bayi, semua dianggap sama. Seorang saksi mata mencatat bagaimana seorang bayi direbut dari pelukan ibunya, lalu dilemparkan ke udara dan ditangkap dengan ujung bayonet. Sang ibu berlari menjerit hanya untuk ditebas seketika. Di sebuah gang lain, sekelompok perempuan dipaksa keluar rumah diarak telanjang sambil ditertawakan sebelum akhirnya dibunuh satu persatu. Orang-orang tua yang sudah tidak mampu berjalan dibakar hidup-hidup di dalam rumah mereka. Kekejaman ini bukan sekedar perang, ini adalah pembantaian yang sistematis. Apa yang dimulai pada 9 Oktober tidak terhenti dalam satu hari. Api pembantaian itu terus menyala bergelombang selama hampir 2 minggu. Setiap hari rumah-rumah baru dibakar, orang-orang baru dibunuh. Suara dentuman meriam, teriakan, dan tangisan menjadi musik latar Batavia. Bagi yang selamat, setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Mereka bersembunyi di lubang-lubang tanah, gudang-gudang kosong, atau di balik tumpukan mayat berharap bisa lolos dari mata serdadu. Beberapa berhasil melarikan diri keluar kota, tapi banyak yang tertangkap dan tewas di jalan. VOC tidak hanya membiarkan pembantaian, mereka justru mendorongnya. Dengan propaganda dan hadiah kepala, mereka memastikan bahwa amarah kolektif mengalir tidak terkendali. Pada akhir minggu pertama, Batavia sudah bukan kota. Ia berubah menjadi kuburan raksasa yang terbuka. Asap hitam terus mengepul, bau busuk mayat tercampur dengan udara panas. Burung-burung pemakan bangkai berputar di langit hingga di tubuh-tubuh yang tergeletak begitu aja. Mereka yang selamat berjalan seperti bayangan manusia, kurus, penuh luka, mata kosong, tidak lagi mengenali dunia di sekitarnya. Mereka tahu kota ini tidak lagi rumah. Batavia telah menelan mereka, membakar mereka, hapus mereka dari catatan kehidupan. Hari-hari setelah 9 Oktober bukanlah kehidupan, melainkan perpanjangan dari kematian itu sendiri. Batavia, kota yang biasanya hiruk-pikuk dengan pedagang, perahu, dan pasar, kini berubah menjadi kota bisu. Suara-suara yang terdengar hanyalah tangisan, jeritan, dan kadang-kadang letusan senapan. Jalanan dipenuhi tubuh, sebagian sudah membusuk, membengkak di bawah terik matahari tropis. Sebagian lain tergeletak kaku dengan mata terbuka, mulut masih seperti ingin menjerit. Bau anyir darah bercampur dengan bau hangus kayu dan daging terbakar. Tidak ada lagi perbedaan antara rumah dan kuburan. Setiap pintu yang terbuka bisa jadi menyembunyikan puluhan mayat di dalamnya. Kali besar dan sungai-sungai kecil yang melintas di jantung Batavia menjadi saksi bisu kebiadaban. Mayat-mayat dilemparkan begitu saja agar kota bersih. Air yang biasanya keruh berubah merah pekat. Saksi mata menulis bahwa arus sungai sering tersumbat oleh tubuh-tubuh manusia sehingga perahu sulit lewat. Orang-orang yang bersembunyi di tepi sungai juga tidak lebih beruntung. Banyak yang tertangkap dan ditembak dari jembatan. Sungai menjadi kuburan massal bergerak, membawa tubuh tanpa nama ke Laut Jawa. Nelayan yang melaut beberapa hari kemudian melaporkan hal mengerikan. Tubuh-tubuh itu terdampar di muara, mengapung seperti kayu busuk, dan wajahnya separuhnya tuh udah dimakan oleh ikan. Selama hampir 2 minggu pembantaian itu berlangsung tanpa henti. VOC dan sekutu lokalnya bergerak sistematis. Pagi hingga menjelang sore mereka menyisir kampung-kampung Tionghoa, membakar rumah, membunuh penghuni. Malamnya api masih menyala.
menerangi langit Batavia dengan cahaya merah. Tidak ada waktu bagi warga untuk berduka. Seorang ayah yang melihat anaknya dibunuh hanya bisa menahan isak karena jika bersuara, ia pun akan jadi korban berikutnya. Seorang ibu yang kehilangan seluruh keluarganya berlari tanpa arah, hanya untuk jatuh di jalan dan dipenggal. Setiap hari Batavia semakin sunyi. Yang hanya terdengar tuh suara gagak dan anjing liar yang mulai memakan daging mayat. VOC tidak hanya puas dengan membantai lewat tentaranya. Mereka terus menyebar isu ke kampung-kampung sekitar Batavia bahwa orang Tionghoa akan membakar rumah pribumi jika tidak segera dihancurkan. Kebencian pun meledak. Di Tangerang, Bekasi, hingga Karawang, pecinan-pecinan ikut diserang. Orang-orang Tionghoa yang mencoba melarikan diri ke luar Batavia justru menghadapi perburuan baru. Mereka dibunuh di jalan, dijarah hartanya, dan jasadnya ditinggal begitu aja. VOC dengan licik berhasil mengubah pembantaian yang mereka mulai menjadi pembantaian massal kolektif dengan banyak pihak terlibat tanpa sadar sedang dimainkan. Menjelang 22 Oktober, api mulai mereda. Tidak karena belas kasihan, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dibunuh. Perkiraan jumlah korban bervariasi, tetapi mayoritas catatan menyebut sekitar 10.000 jiwa Tionghoa tewas hanya dalam hitungan 2 minggu. Sebagian besar mati dibakar, ditembak, atau dipenggal. Sisanya mati kelaparan dan kehausan saat bersembunyi atau tenggelam di sungai ketika mencoba melarikan diri. Batavia kehilangan hampir seluruh komunitas Tionghoanya dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah abu, mayat, dan ketakutan. Saat akhirnya senyap menyelimuti Batavia, kota itu udah gak sama lagi. Jalanan dipenuhi tumpukan abu dan sisa tulang belulang. Sungai tetap merah selama berhari-hari sebelum akhirnya memudar. Udara masih berbau busuk meski angin laut terus tertiup. Orang-orang yang masih hidup berjalan seperti hantu, tidak lagi bicara, hanya menunduk. Beberapa menulis dalam catatan mereka, Batavia telah berubah menjadi kuburan raksasa. Kota ini bukan lagi tempat untuk ditinggal oleh manusia. Di sebuah kawasan rawa dan kanal di bagian barat Batavia yang bernama Cadoang yang kini dikenal dengan Angke, kelompok-kelompok kecil yang tersisa saling bertemu. Mereka berkumpul di rumah-rumah panggung kayu membawa senjata seadanya, pedang, parang, bambu runcing, bahkan peralatan dapur. Seorang pemimpin lokal yang disebut dengan Kapten Cina berusaha menyatukan semangat mereka. Ia tahu peluang melawan VOC hampir nihil. Malam sebelum pertempuran, suasana Cadongwang begitu tegang. Api unggun kecil dinyalakan, bukan untuk menghangatkan, melainkan untuk menerangi wajah-wajah putus asa yang sedang mengasah senjata. Di antara mereka masih ada perempuan dan remaja yang bersikeras untuk ikut. Seorang ibu menolak bersembunyi. Ia ingin bertarung meski hanya dengan sebilah pisau. Tangisan anak-anak nyaris tidak terdengar. Meski mereka sudah kelelahan berhari-hari berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi dari tentara VOC, banyak yang tidur di pangkuan ibunya tanpa sadar bahwa esok bisa jadi hari terakhir mereka. Di udara tercium bau anyir sungai yang masih menyimpan jasad-jasad terbawa arus. Seakan Batavia sendiri sedang mengintip menunggu pertarungan terakhirnya. VOC melalui jaringan mata-mata segera tahu bahwa sisa-sisa orang Tionghoa berkumpul di Cadongwang. Alih-alih membiarkan mereka kabur, VOC memilih menghabisi mereka dengan satu serangan besar. Tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1740, pasukan VOC yang terdiri dari serdadu Belanda, prajurit bayaran Eropa, serta tentara pribumi sekutu berangkat dengan kavaleri, meriam, dan senjata api modern. Mereka bergerak cepat mengepung wilayah rawa-rawa Angke. Strateginya tuh jelas, kepungan penuh lalu penghancuran total.
Fajar merekah dengan suara ledakan meriam, bola-bola besi menghantam rumah-rumah panggung, kayu pecah bertebangan, api kembali menyala. Para pejuang Tionghoa melawan balik, mereka berlari di antara rawa dan kanal, menyerang dengan bambu runcing, pedang berkarat, atau sekedar batu. Beberapa berhasil menjatuhkan serdadu dengan serangan mendadak, namun dentuman senapan musket VOC tidak bisa ditandingi. Setiap kali barisan menembak serentak, puluhan pejuang roboh. Darah membanjiri lumpur Angke. Pertempuran berlangsung berjam-jam. Rawa-rawa berubah menjadi lautan lumpur bercampur darah. Tubuh-tubuh mengapung di air keruh. Pejuang Tionghoa yang tertangkap tidak dibunuh seketika. Banyak yang dipenggal untuk dipamerkan. Kepala mereka dibawa sebagai tanda kemenangan. VOC tetap berpegang pada janji 2 dukat untuk setiap kepala. Anak-anak yang ditemukan bersembunyi di rumah panggung dibunuh tanpa belas kasihan. Seorang saksi Belanda menulis bahwa teriakan mereka terdengar menembus kabut pagi lalu hilang ditelan api. Menjelang siang, jumlah pejuang Tionghoa makin lama makin sedikit. Sisa yang masih berdiri tahu betul bahwa mereka tidak akan mungkin bisa menang. Namun mereka bertempur hingga detik terakhir menolak untuk menyerah. Ada yang melompat ke sungai, membawa serta serdadu VOC ke dalam lumpur, mati bersama. Ada pula yang memilih membakar dirinya bersama rumahnya agar musuh hanya menemukan abu. Suasana di Angke hari itu lebih mirip ritual pengorbanan massal daripada perang biasa. Saat matahari condong ke barat, pertempuran berakhir. Ratusan tubuh Tionghoa berserakan di rawa Angke. VOC berdiri sebagai pemenang, namun kemenangan itu berlumuran darah yang tidak bisa mereka bersihkan. Catatan resmi menyebut seluruh kelompok pemberontak dilenyapkan. Tidak ada satupun yang benar-benar selamat. Perlawanan terakhir itu gagal namun meninggalkan simbol perlawanan yang tidak pernah padam. Sejak hari itu tragedi ini dikenal dengan nama Geger Pecinan Angke. Penduduk lokal kemudian sering mengaitkan kawasan Angke dengan suasana angker. Konon pada malam tertentu rawa-rawa masih memantulkan jeritan dan air sungai memerah tanpa sebab. Sejarawan kemudian menulis bahwa Angke adalah salah satu saksi bunuh diri kolektif sebuah komunitas yang menolak untuk tunduk. Namun bagi warga sekitar, Angke adalah tanah kutukan, tempat arwah ribuan korban masih berkeliaran. Tragedi 1740 bukan sekedar catatan sejarah, ia adalah luka yang menembus generasi, meninggalkan trauma yang tidak kasat mata, namun tetap terasa dalam denyut Batavia hingga kini. Sungai-sungai mungkin telah kembali jernih, rumah-rumah telah lama berganti wajah, dan jalanan yang dulu dibasahi darah kini dilalui kendaraan modern. Tetapi gema jeritan dan ketakutan tetap hidup dalam ingatan kolektif. VOC telah lama runtuh, Batavia pun telah berubah menjadi Jakarta. Namun peristiwa kelam itu mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa keadilan hanya melahirkan nestapa. Ia mengajarkan bahwa prasangka etnis, diskriminasi, dan politik adu domba mampu membakar sebuah kota hingga menjadi kuburan. Dan selama bayang-bayangan itu masih diceritakan, tragedi 1740 akan terus hidup bukan untuk menebar kebencian, melainkan agar kita tidak mengulanginya lagi. Karena di setiap nama yang hilang, setiap keluarga yang tercerabut, ada sebuah pesan pribadi, kemanusiaan harus selalu diutamakan di atas segala kepentingan. Terima kasih yang udah menonton channel FD28 Horror Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya tahu mengenai tragedi ini, dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di cerita berikutnya.